Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak ngantuk ya, ini habis subuh bikin video. Oke, kita akan bahas babat lagi koin PP. Menurut pandangan saya pribadi, PP ini masih sangat kuat, sangat terbaik di meme coin. Ini menurut saya masih ada di PP dengan kapitalisasi. Ini malah naik lagi, semalam sempat 31, ini udah 32,12 triliun. Rankingnya juga masih oke di 40 top CMC. Dengan kondisi geopolitik global yang kurang bagus, acak-adut, berantakan perbudakannya Mbah Trump, presiden baru ini, ya kita tunggu saja. Yang nggak kuat ya, kalau CL menurut saya sudah akan rugi. Yang namanya kripto itu naik turun hal yang biasa. Tidak ada perbudakan Trump ya ada perang Ukraina. Kalau nggak ada perang Ukraina ya Timur Tengah. Itu sudah perjalanan dari kehidupan alam. Itu hanya sebuah ujian cobaan saja dan tidak akan membuat kripto bubar atau scam, enggak. Justru ini permainan global, arahnya saya yakin endingnya untuk emas, perak, kripto itu akan terbang. Justru si Trump sendiri kayaknya kurang memperkuat dolar ya. Memang dia orang kripto, aset digital yang dia memang diperkuat, beda dengan si Biden dulu. Ini kan yang lagi dimainkan, kita nggak tahu. Kalau di bocoran kemarin si salah satu pakar yang saya malas sebutkan namanya, saya nggak cocok dengan dia sebetulnya, itu pemegang obligasi AS terbesar itu adalah Jepang. Kalau Jepang yennya hancur, ini dengar-dengar itu si Fed itu akan cetak uang, suntikan dana untuk Jepang. Itu akan membuat rally besar juga di dalam kripto, kawan. Pokoknya kita kalau ibarat kita nyebrang di sungai, itu udah di tengah sungai, mau mundur kita sudah basah, ya pokoknya udah basah maju udah basah. Yang namanya bermain kripto, kita udah merasakan cuan besar juga sudah. Kalau lagi turun gini ya kita nikmati saja, tinggal ngarit dulu ngawan bebek ataupun ngawan wedus itu. Yang penting kan memang kondisi kayak gini, aset kita kan nggak hilang, masih utuh, hanya nominal saja yang naik turun. Itu hal yang biasa. Kalau kita kena turun paling sekitar 70%, 80%, 80% itu hal yang biasa dalam kripto, itu hal yang biasa aja. Tapi nanti ketika naik kan bisa ribuan persen, berkali-kali lipat. Dan kita harus melihat sejarah yang terjadi sebelumnya itu ya begitu. Yang penting kita koin-koin yang tidak ngasal, yang kita holding itu saya yakin akan kembali lagi. Apalagi dengan ribuan meme coin, bahkan jutaan meme coin semua collab tidak bertahan, yang bertahan di PP dengan komunitas yang terkuat dan holder juga nambah terus. Ada GZ Binance, di sini saya cek di audit chartnya juga koin Binance masih utuh. ETF lagi digarap untuk PP. Ya kalau sekarang ada di Binance, ada di Bybit, ada di Get.io, KuCoin, eseng-eseng aja stok banyak kok. Kalau nanti sampai ETF gold, itu artinya perdagangan akan meluas ke AS. Kalau AS kita tahu sendiri, institusi masuk, kayak apa yang terjadi? Ya pasti pam besar ya. Kok kebakaran ya? Rokok kebakar ya. Saya pernah itu hati-hati kalau puntung rokok ya. Saya pas keluar cari makan, tong sampah itu kan pakai tong plastik besar itu, kawan. Puntung rokok saya lempar ke situ, ternyata ada kertas di situ ya. Kebakaran tuh, saya pulang ke rumah itu udah habis itu. Dan kelihatannya tetangga yang nyiram-nyiram. Kalau nggak siram tetangga kali, karena di pojokan rumah merembet ke rumah ya hangus, saya terbakar rumahnya. Itu kadang-kadang saya teledor begitu. Saya lempar saja puntung rokok ya, nggak tahunya di tongnya tuh tong besar plastik itu kok ada kertasnya sampai di rumah. Loh, kok tong saya udah habis-habisan, tinggal ini doang
sisa dikit, tapi bekas guyuran air banyak banget. Oh, ini artinya tadi kebakaran tetangga yang nyiram. Ya. Oke, posisi PV masih 40 top CMC, market cap-nya masih 32,15 triliun. Kemarin waktu turun sampai 0,04 dengan market cap-nya sisa 26 triliun. Ini masih ada sisa 32 triliun. Ya, hal yang wajar saja. Dengan kondisi market yang market cap kecil gini, MC-nya ya saya masih yakin. Pokoknya kalau lagi kondisi kayak gini tuh memang waktunya serok. Contoh lah, kita melihat histori tahun 2022, orang ketakutan CL, waduh, sudah tunggang langgung, lari kabur gak karuan, terbirit-birit sampai terkencing-kencing. Di tahun 2022 itu pas bersamaan dengan si Powell naikkan suku bunga sangat gencar sekali dalam 1 bulan, beberapa kali itu ya, dalam setahun itu terus sampai 3 bulan. Dan itu BTC 16.000, K 250 juta, kemudian Solana itu harganya 170.000, BNB itu harganya cuma 3 jutaan. Harga murah meriah, tapi anehnya harga murah meriah begitu itu orang kabur, nggak pada masuk, justru pada minggat ya, kayak ini minggat. Yang terjadi apa tahun 2022 kayak begitu? Tahun 2023 mulai Januari Tether umumkan adopsi BTC secara bertahap, kemudian terbanglah semua baik BTC maupun altcoin. Itu untuk menjadikan pengalaman kita ke depan, jangan sampai kita terjerumus ke lubang yang sama, kita nanti jadi keledai. Yang penting ingat, koin-koinnya nggak ngasal ya, nggak ngasal dalam arti ya top CMC 1 sampai 50 lah, jangan yang sampai 200 top CMC ataupun koin-koin baru. Ini besok ada Februari tanggal 5 itu ada koin baru namanya Mega ETH. Itu akan mainnet blockchain, tapi jangan kalian terpancing, itu koin nggak bagus. Ya hanya menggunakan nama ETH belakangnya Mega ETH, tapi itu ruwet, itu ada di jaringan Sol, ada di jaringan ETH, ada jaringan macam-macam. Kalian jangan kejebak koin kayak gitu. Ini lagi ramai dipasarkan di website Mega ETH akan mainnet blockchain tanggal 5 bulan 2 Februari tahun 2026. Saya bilang bahaya. Dari awal listing sampai sekarang pun udah mencret harganya, apalagi kondisi kayak begini. Itu layer 2 ETH katanya. Layer 2 ETH kan boleh saja kita bilang layer 2 ETH, umpamanya Mas Bro bikin koin layer 2 ETH mainnet blockchain. Kita kan ada saingan di situ, ada ARB, ada Immutable, ada Polygon yang sudah didengkotnya banyak ya, Optimis, ada Sui. Ngapain Mega ETH digembar-gemborkan di situ yang belum jelas investornya kayak apa, rankingnya aja masih 3.000-an atau 2.000 lebih tuh saya tengok semalam. Itu jangan tergoda, ini nanti akan ramai yang bahas ini. Mega ETH akan launching ya, akan mainnet blockchain di tanggal 5. Jangan ya, mending kita tambahin PP, tapi tetap kalian dior ya, riset sendiri. Dalam dunia kripto kan sangat tinggi risikonya. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, kerugian semua ditanggung masing-masing. Kalau cuan besar juga kalian yang nyaplok toh. Oke ya, tadi udah saya goyang pemanasan lagu pagi ya, pemanasan dulu pagi-pagi sebelum bahas PP, juga lagi sebel kayak gini ya. Untung aja Mas Bro ada hiburan baru. Ya, untuk IGR-nya 0,07 masih di situ. Ya, kalau kita lihat di sini, untuk santai aja lah pagi ini ngapain. Ini saatnya serok kawan, koin 20 indeks JTV ataupun koin punya CMC ini punya fundamental. Daripada kalian masuk koin-koin baru yang nggak jelas, kalian untuk longin jangka panjang ini nanti kayak BNB bisa jadi ini koin punya CMC ya, koin 20 indeks JTV ini kalian bisa hajar itu. BTC itu paling-paling 1,3 tuh udah kayaknya udah banyak yang serok, udah mentok.
sudah ditahan institusi, banyak yang masuk. Nanti kalau emas perak sudah turun ya lari ke BTC, itu udah hal biasa dari dulu. Ini ETH yang agak ngehek. 45 juta ETH-nya, kacau ya. Pokoknya lagi, wah beritanya lagi semrawut, nggak karuan. Pokoknya ini Trump ini bagaimana, Powell kejelasannya kemarin juga belum ada berita. Pokoknya nggak tahu, ini lagi semelekete. Kacau ya. Tapi untuk PP ini masih ada di 40 top CMC, malah menghajar daripada koin-koin real project seperti Near Protocol, Internet Komputer, ICP, ETH Classic, Global Dollar, Aster, Ondo, SKY, Ripple, USD, KuCoin, MZX Finance, WLD Coin, Ethena. Ini artinya apa? Kaspa, Arbitrum, Official, Trump, Render ya, Philcoin, Vicen, Buong, Dias, Jupiter, habis semua, kalah dengan PP. Apalagi Pengu, wow, Pengu jadi Tengu ya, pakai Sweat. Ini virtual protokol. Sudah, kalau saya nggak akan pindah ke lain hati, saya akan ke PP. Sabar satu win. Kemarin kan udah saya jelaskan, masa kita kalah sama Ibu Nur Hayati, cuan 11,5 miliar di PE di Joki sama Siba, 57 miliar di BTC. Dia hold jangka panjang, pemenang itu di situ. Malah targetnya dia untuk koin PP itu akan dapat 2 triliun target dia. Tapi mungkin beneran, mungkin itu perempuan punya sihir atau ya luar biasa itu. Saya salut juga sama ibu itu ya, tapi saya nggak akan saya kasih tahu kalian alamatnya, bahaya nanti Japri kesana pinjam uang Mas Bro yang malu. Oke ya, mungkin itu aja pagi ini. Lihat market juga kurang bergairah, lagi datang bulan ya, kita ngarit dulu lah ya. Yang punya cewek ya yang jangan dulu. Ya kan gitu ya, nggak apa-apa. Mas Bro juga umur 40 tahun bisa yang jangan ya, karena cinta itu adalah anugerah yang diberikan sama ilahi dan tumbuh secara tiba-tiba, secara alami ya kan, tumbuhnya secara alami, namanya anugerah. Kita nikmati saja. Saya usia kepala 40 dituntun lagi menggoda merayu cewek yang muda gitu. Enggak banget sebetulnya, tapi karena dipaksa ya, karena perempuan kalau nggak dirayu kan nggak kena. Mungkin itu aja lah, nanti kemana-mana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya Sukila yang belum subscribe untuk subscribe, dan selalu saya ingatkan, Dior do your own research, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP mak.